warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Lokita Pramesti. Kali ini kita akan membahas mata kuliah yang lainnya untuk kelas komunikasi antar pribadi. Ini pertemuan yang ketiga untuk pembahasan materi yang saya ingin jelaskan. Oke, semoga di minggu ini teman-teman dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan tetap di rumah, tetap stay at home. Kita untuk menjaga keselamatan untuk diri kita ya, dan juga memutus jaringan corona. Jadi saya harap teman-teman semua sehat, keluarga teman-teman sehat, begitupun dari diri saya, agar kita bisa ketemu lagi, segera ketemu lagi untuk kuliah tatap muka ya, tidak hanya sekedar virtual saja. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas secara detail untuk komunikasi antar pribadi. Kita menggunakan YouTube channel ini, saya harap teman-teman bisa untuk melanjutkan materi saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel ini supaya teman-teman bisa terus mendapatkan informasi-informasi tentang seputar ilmu komunikasi. Oke, kita kita mulai saja untuk pembahasan kita kali ini, membahas tentang komunikasi antar pribadi, yang dimana sebelumnya di tatap muka yang kedua ya, saya sudah menjelaskan sebenarnya pengertian komunikasi antar pribadi itu apa. Kalau teman-teman bisa baca di sini, pengertian dari komunikasi antar pribadi adalah dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain. Oke, merubah perilaku orang lain ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa garis bawahi. Di sini juga kelanjutannya, bila terdapat persamaan mengenai makna yang diperbincangkan, tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun nonverbal dalam bentuk bahasa tubuh, seperti anggukan, senyuman, mengernyitkan dahi, dan lain sebagainya. Oke, secara detail komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan komunikan yang dilangsungkan secara pribadi atau individu, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu persamaan persepsi. Jika di dalam komunikasi antar pribadi adanya perbedaan pendapat, perbedaan keinginan dalam penyampaian pesan di antara keduanya, baik itu secara feedback, komunikasi antar pribadi tidak akan berlangsung secara efektif. Tidak jauh berbeda dengan pengertian secara komunikasi ya teman-teman. Cuman di komunikasi antar pribadi ini kita lebih mengenal individu secara lebih mendalam. Kita lebih mengenal sebenarnya sosok yang diinginkan antara satu individu itu seperti apa. Jadi kita lebih fokus ke secara personal ya untuk komunikasi antar pribadi. Oke, kita lanjutkan. Menurut pengertian para ahli, ada berbagai macam pengertian komunikasi antar pribadi itu apa, dari pakar komunikasi baik dalam negeri dan luar negeri. Ini sudah pernah kita bahas. Untuk memflashback kembali pernyataan dari De Vito tahun 1976. Pengertian komunikasi antar pribadi itu menurut De Vito adalah merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Oke, berarti secara tidak langsung De Vito ini mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjadi itu dia mengharapkan ada timbal balik, ada feedback, ada keinginan yang diharapkan memiliki persamaan yang sama sesuai dengan apa yang ingin diharapkan oleh komunikator. Tetapi menurut pakar Indonesia yang tidak jauh berbeda juga dengan dari Effendi, beliau adalah pakar komunikasi yang pada tahun 1986 mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi atau personal adalah komunikasi antara seseorang komunikator dengan komunikan. KP dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku manusia karena prosesnya yang dialogis. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja kenapa komunikasi antar pribadi itu dikatakan sebagai mengubah sikap atau pendapat. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa komunikasi antar pribadi itu lebih ke personal, lebih bagaimana saya sebagai komunikator menginginkan orang yang saya ajak bicara nih sebagai komunikan mengubah sikap sesuai dengan apa yang ingin saya
sampaikan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi karena komunikasi antar pribadi itu tidak jauh berbeda dengan proses komunikasi, hanya dia lebih spesifik ke bagian personal, bagaimana saya berkomunikasi dengan satu individu, dengan orang lain, agar mengubah sikap dan perilaku keinginan dari proses komunikasi. Oke, jadi di dalam proses teori komunikasi ini, komunikasi antar pribadi ini, sebenarnya dia lebih mendalami ilmu atau dimensi dari komunikasi antar pribadi, dia lebih ke personal secara individu. Kemudian dia lebih memahami diri pribadi. Dia keinginan untuk memahami orang lain, bagaimana mengetahui sifat dan pribadi orang lain seperti apa. Begitupun dia berharap keinginan atau sifat yang dimiliki oleh kita itu sama dan dilakukan oleh orang lain. Itu ya. Dan kemudian yang ketiga juga dimensi dari komunikasi antar pribadi juga dia ingin memahami orang lain dan relasional hubungan. Nah, dari kesemua ini adalah fokus yang diutamakan dalam teori komunikasi. Oke, di sini saya ingin menjelaskan lagi bahwa teori-teori komunikasi itu ada 5 ya. Tadi yang pengertian menurut ahli itu kita anggap teman-teman cukup paham ya, bahwa pengertian komunikasi antar pribadi itu seperti yang tadi saya jelaskan lebih ke personal atau individu. Nah, di sini teman-teman bisa baca nih, teori komunikasi antar pribadi ini ada 5 teori yang mendukung bagaimana teori komunikasi antar pribadi ini mempengaruhi orang lain sebagai komunikan dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Ada 5. Yang pertama, aprehensi komunikasi. Teman-teman bisa baca pengertiannya, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa teori aprehensi komunikasi ini adalah kondisi di mana seseorang itu dia sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi. Jadi dia ingin memahami bagaimana caranya memahami orang lain, seperti yang tadi saya teman-teman bisa lihat dimensi komunikasi ya, bagaimana dia bisa memahami orang lain. Nah, ini bagian dari teori aprehensi komunikasi, bahwa pada saat saya berbicara, saya memiliki rasa khawatir, ketakutan pada saat saya berkomunikasi, keinginan apa yang ingin saya merubah sikap orang lain itu tidak terjadi, atau orang lain tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, tidak mau mengikuti sikap perbuatan yang kita inginkan. Itu ada rasa kekhawatiran. Itu sifat yang dimiliki oleh manusia ya teman-teman ya. Setiap individu memiliki hal seperti ini. Jadi di dalam teori ini, aprehensi komunikasi ini lebih menunjukkan atau memproseskan bagaimana dirinya individu merasa khawatir atau ketakutan terhadap apa yang diinginkan oleh komunikan. Jadi itu sesuatu hal yang wajar. Ini adalah termasuk bagian dari aprehensi komunikasi. Teori yang kedua self disclosure itu lebih ke bagaimana dia memiliki rahasia, memiliki sesuatu hal yang tidak ingin dimiliki orang lain, tetapi di sini komunikasi ini dia berani untuk menceritakan kepada orang lain. Itu tipe-tipe karakter manusia secara tidak langsung ya teman-teman. Setiap tipe karakter individu memang berbeda-beda, tetapi dari kelima teori yang ada, menurut ahli pakar dari komunikasi, bahwa bagian dari self disclosure ini adalah disclosure ini adalah bagaimana orang berani mengungkapkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak usah diungkapkan, atau rahasia, atau bagian dari sesuatu hal yang sangat pribadi, tetapi dia mampu untuk berani membuka diri untuk bisa menceritakan kepada orang lain. Itu tipe karakter dari komunikasi antar pribadi atau proses komunikasi antar pribadi. Oke, yang ketiga, penilaian sosial. Nah, teman-teman di sini bisa baca ya, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa penilaian sosial ini bagaimana seorang individu mampu menjelaskan terhadap sesuatu masalah, terhadap suatu proses sosial yang sedang terjadi, itu kemudian diceritakan lagi kepada orang lain. Contoh
Saat ini kita sedang mengalami masalah wabah virus yang lumayan cukup mematikan ya, menakutkan saat ini. Walaupun sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang menakutkan lain, tetapi